Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, izin masuk, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Regina Maila Pasha. Saya dari kelas C dengan NIM 2450191086. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kajian literatur biosintesis glikosida dan lipid pada Persea americana serta pemanfaatnya dalam pengobatan tradisional. Di sini saya akan menyampaikan tentang latar belakang metabolit tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada metabolit primer dan yang kedua ada metabolit sekunder. Metabolit primer terdiri dari karbohidrat, protein, dan lipid, dan metabolit sekunder terdiri dari glikosida. Nah, Persea americana atau alpukat mempunyai kandungan sumber lipid dan glikosida, yaitu seperti dari buah, sumber lipidnya sehat, asam oleat atau lemak tak jenuh, sedangkan daun dan bijinya mengandung senyawa aktif termasuk glikosida. Pentingnya memahami alur biosintesis untuk validasi ilmiah penggunaan tradisional tanaman alpukat. Dan di sini ada rumusan masalah. Yang pertama tentang tahapan rinci biosintesis lipid jalur asetat, malonat, dan enzim regulatornya. Dan yang kedua, mekanisme pembentukan glikosida, jalur asam sikimat, dan proses glikolisasinya. Dan yang ketiga, korelasi produk biosintesis dengan pemanfaatan etnofarmakologinya. Dan di sini saya akan menyampaikan tentang tujuan, yaitu membedah proses biokimia pembentukan lipid dan glikosida serta mendokumentasikan khasiat tradisional berdasarkan data fitokimianya. Di sini saya akan menyampaikan tentang biosintesis lipid jalur asetat sampai malonat. Yang pertama, terjadi di plastisida dan retikulum endoplasma, dan yang kedua, pembentukan malonyl-CoA dan asetil-CoA oleh enzim asetil-CoA karboksilase, bisa disebut dengan ACCase, yang memerlukan faktor biotinnya. Dan yang ketiga, siklus elongasi atau bisa disebut dengan fatty acid sintase atau FAS, melibatkan 4 langkah kimiawi, yaitu yang pertama ada kondensasi, yang kedua ada reduksi pertama, bisa disebut dengan NADPH, yang ketiga ada dehidrasi, dan yang terakhir ada reduksi kedua. Nah, menghasilkan produk akhirnya yaitu terbentuk asam palimat C16 atau asam stiarat C18. Saya di sini akan menyampaikan tentang biosintesis glikosida, bisa disebut dengan jalur sikimat dan glikolisasinya. Yang pertama ada prekursor, kondensasi fosfoenol virupat, bisa disebut dengan FIV, dan eritrosa 4-fosfat menjadi asam sikimat, lalu menjadi fenilalanin. Dan kedua ada transformasi aglikon, fenilalanin diubah menjadi asam sinamat oleh enzim PAL, kemudian menjadi struktur dasar flavonoid atau bisa disebut dengan kalkon dengan bantuan enzim CHS. Dan yang ketiga ada tahap akhir atau glikolisasi, enzim UDP glukositranslaparase atau bisa disingkat dengan UGT, menempelkan molekul gula ke aglikonnya. Dan fungsi glikolisasi meningkatkan kelarutan dalam air atau polaritas stabil dan mempermudah distribusi dalam tumbuhan. Di sini saya akan menyampaikan tentang khasiat tradisional dan validasi farmakologinya. Yang pertama yaitu ada daun mengandung glikosida, digunakan sebagai diuretik alami. Flavonoid glikosida membantu ekskresi natrium dan melarutkan batu ginjal atau kalsium oksalat. Yang kedua, buah mengandung lipid, asam oleat memperbarui profil lipid darah atau bisa disebut juga menurunkan LDL. Yang ketiga ada biji, mengandung lipid spesifik, mengandung avokatin B yang berpotensi sebagai agen kemoterapi sel leukemia. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, potensi terapeutik alpukat adalah hasil dari proses biosintesis yang terorganisir. Jalur asetat malonat menghasilkan asam lemak sehat atau bisa disebut dengan MUFA melalui enzim kunci ACCase dan delta 9 desaturase
Jalur asam sikimat menghasilkan glikosida flavonoid yang meningkatkan efektivitas senyawa aktif melalui glikolisasi. Integrasi metabolisme primer dan sekunder ini memberikan landasan ilmiah kuat bagi pengobatan tradisional dan modern. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.